Malam itu, Jakarta seperti biasa, sibuk, bising, dan penuh lampu. Jalan Sudirman dipadati kendaraan, klakson bersahutan, dan gedung-gedung tinggi berdiri dengan angkuhnya memantulkan cahaya langit mendung. Di tengah arus kota yang tak pernah tidur itu, ada satu mobil putih kecil yang melaju pelan. Di balik kemudinya, duduk seorang pria muda, mengenakan jaket tipis dan topi polos. Namanya Reza, seorang driver taksi online yang sudah 2 tahun mengandalkan jalanan ibu kota untuk bertahan hidup. Malam itu mestinya seperti malam lainnya. Ia mengantar penumpang, menerima bintang 5, lalu pulang dengan sedikit uang untuk bayar kos dan makan. Tapi malam itu berbeda, karena satu penumpang tidak pernah benar-benar masuk lewat aplikasi. Dan yang lebih mengerikan lagi, penumpang itu tidak pernah keluar dari mobilnya. Apa yang terjadi malam itu membuat Reza kehilangan segalanya. Pekerjaannya, mobilnya, bahkan kewarasannya. Dan yang paling menakutkan, ia tidak pernah benar-benar sendiri sejak malam itu. Karena kadang, dalam pantulan kaca spion, dalam sunyi di lampu merah, dalam ketukan halus di jok belakang, ada sesuatu yang ikut duduk tanpa pernah memesan. Selamat datang di ruang sunyi. Reza memulai malamnya seperti biasa. Jam menunjukkan pukul 20.15 ketika ia menyalakan aplikasi dan mulai menunggu orderan di depan minimarket dekat kosannya di kawasan Tebet. Udara malam cukup lembab. Jakarta baru saja diguyur hujan, dan aroma aspal basah bercampur asap knalpot memenuhi udara. Order pertama masuk. Antar penumpang dari Pancoran ke Kalibata. Mudah, cepat, dan penumpangnya ramah. Order kedua menyusul tak lama setelah itu. Seorang wanita muda dari Mampang ke Kemang. Duduk di belakang, berbicara sopan, wajahnya tertutup masker. Tak ada yang aneh, sampai Reza menurunkannya dan aplikasi menunjukkan tidak ada penumpang terdaftar. Reza mengernyit. Ia menutup aplikasi, membuka ulang. Tidak ada riwayat. Tidak ada jejak penumpang. Lah, Ana, gumamnya sambil melirik ke jok belakang. Kosong. Ia pikir mungkin tadi sistemnya error, tapi ketika melihat kembali ke saldonya, tidak ada tambahan dana. Perjalanan itu seperti tidak pernah terjadi. Ia merasa sedikit merinding, tapi mencoba mengabaikannya. Malam masih panjang, dan target harian belum tercapai. Reza menyusuri jalan menuju arah Kuningan. Lalu, orderan ketiga masuk. Titik penjemputan, Cawang. Nama pemesan, N. Tujuan, Stasiun Jatinegara. Ia terdiam sebentar. Jam sudah menunjukkan pukul 20.23. Kenapa seseorang minta diantar ke stasiun malam-malam begini? Toh, ia tetap ambil? Saat mobilnya sampai di titik, seorang perempuan berdiri di pinggir jalan, mengenakan baju abu-abu lusuh, rambut panjang tergerai, wajahnya tertutup kupluk. Tak membawa tas, tak menyapa, hanya masuk perlahan ke kursi belakang. Reza menoleh ke spion tengah. Selamat malam, Mbak. N ya? Perempuan itu mengangguk pelan. Mau langsung ke Jatinegara kan? Diam. Tak ada suara, tapi Reza merasa perempuan itu mengangguk sekali lagi. Mobil melaju pelan. Jalanan sepi, hanya ada bayangan pohon dan lampu jalan yang suram. Di tengah perjalanan,
Reza merasa udara di dalam mobil jadi lebih dingin, padahal AC dimatikan. Dan anehnya lagi, aroma anyir perlahan muncul, seperti bau besi berkarat atau darah. Reza mulai gelisah. Ia melirik ke spion, tapi kali ini tidak melihat siapapun di jok belakang. Kosong. Tapi ia tahu, ia yakin tadi ada yang duduk di sana. Tangannya gemetar di kemudi. "Mbak?" tanyanya pelan, setengah berbisik. Tak ada jawaban. Ia memberanikan diri menoleh ke belakang sejenak. Kursi kosong. Reza langsung injak rem dan menepih. Ia membuka pintu dan menyalakan lampu kabin. Tak ada siapapun. Ia keluar dari mobil. Matanya menyapu jalan yang kosong dan gelap. Tak ada bayangan perempuan. Tak ada langkah menjauh. Tak ada suara. Dan ketika ia kembali ke mobil, ada notifikasi baru di ponselnya. Satu penumpang telah selesai diantar ke tujuan. Perjalanan berstatus selesai. Penumpang N. Tujuan Stasiun Jatinegara. Waktu tempuh 666 detik. Sejak malam itu, Reza merasa hidupnya berubah. Ia tak lagi bisa membedakan mana kenyataan, mana ilusi. Setiap malam, saat menyetir, kaca spion seolah punya nyawa sendiri, bergetar pelan, kadang menunjukkan bayangan samar yang tak sesuai isi kabin. Tapi yang paling mengganggu adalah ketukan pelan di jendela belakang yang kerap terdengar saat mobil berhenti di lampu merah. Ia selalu menoleh, berharap itu suara dari luar. Tapi setiap kali, tak ada siapapun di luar. Hanya jalanan kosong dan dinginnya malam Jakarta. Satu malam, ia menerima orderan dari daerah Cipinang. Nama pemesan tidak muncul. Hanya inisial, titik. Iya, titik. Reza menolak. Tapi beberapa detik kemudian, order itu muncul lagi. Lokasi penjemputan sama. Tujuan, tolong antar saya pulang. Reza kembali menolak. 3 detik setelahnya, order muncul ketiga kali dengan keterangan tambahan. Saya sudah di belakang. Reza menoleh cepat. Kursi belakang kosong. Jantungnya berdetak kacau. Lalu ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Ia ragu, tapi diangkat juga. "Mas Reza ya?" Suara perempuan, datar, dingin. "Saya sudah duduk di mobil, Mas." "Tolong antar saya ke tempat saya menenggal." Telepon terputus. Reza langsung keluar dari mobil, memukul-mukul udara kosong sambil memaki ketakutan. Ia menarik nafas cepat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tak peduli malam itu sepi, ia meninggalkan mobilnya menyala di pinggir jalan dan menyeberang ke seberang warteg yang sudah tutup. Dari kejauhan, ia melihat mobilnya, mesin menyala, lampu depan berkedip, dan di dalamnya sosok perempuan itu duduk di jok belakang, rambut panjang, kepala menunduk, wajah tak terlihat. Ia berlari kembali ke mobil, namun saat pintu dibuka, kosong. Beberapa hari kemudian, Reza memutuskan untuk bercerita kepada sesama driver. Ia bertemu Edi, sopir senior yang pernah menarik hingga larut dari 2017. "Bro," kata Edi pelan, sambil menyeruput kopi saset di pinggir SPBU. "Dulu pernah kejadian. Ada penumpang kayak gitu. Jemput dari daerah Rawamangun, turun di stasiun.
tapi nggak pernah tercatat di sistem. Semua datanya hilang. Dan tahu nggak? Lanjut Edi sambil suka masuk. Ternyata tempat ia minta turun, itu lokasi dia ketabrak KRL 3 bulan sebelumnya. Reza merasa dadanya ditekan sesuatu. Ia tak bisa bernafas lega. Dan setelah itu, banyak sopir yang bilang, kadang mereka mengantar orang ke tempat yang bukan dunia kita lagi. Malam berikutnya, Reza bersumpah akan istirahat. Ia menonaktifkan aplikasi. Tidak ada narik malam itu. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena suara klakson pendek dari luar jendela kos. Satu kali, lalu hening, lalu satu lagi. Dan saat Reza membuka tirai, mobilnya sendiri menyala dan ada seseorang duduk di dalamnya. Reza mulai berubah. Teman-temannya bilang wajahnya pucat. Ia sering bengong, mengeluh sulit tidur. Kadang ia terlihat bicara sendiri saat sedang menyetir. Tapi Reza tetap nekat narik. Malam itu, ia kembali mengaktifkan aplikasi. Entah kenapa, setiap kali menolak orderan, ponselnya seperti merestart sendiri dan aplikasi kembali aktif. Seakan ada yang memaksa dia tetap menarik. Order masuk dari arah Tanjung Barat. Lokasi penjemputan tidak jelas, hanya tertulis, "Di mana saya mati. Tujuan, ikuti suara saya." Reza membeku. Ia tekan tolak. Layar ponselnya langsung mati, gelap total. Lalu mesin mobil menyala sendiri. AC menyembur kuat. Radio memutar siaran yang terdengar seperti bisikan ayat dari balik terowongan. Dan dari kaca spion, Reza melihat wajah pucat dengan mata hitam legam menatap lurus ke arahnya dari kursi belakang. Ia berteriak, keluar dari mobil, jatuh tersungkur ke jalan. Tapi saat melirik ke dalam mobil, tak ada siapa-siapa. Reza akhirnya datang ke dukun tua yang direkomendasikan Edi. Namanya Mbah Suripto. Tinggal di pinggiran Cibubur, dekat rel kereta. Mbah Suripto hanya menatap Reza dalam diam, lalu mengangguk. "Kowe wis numpakno wong sing oran duwe arah. Wong mati kuwi, kowe wis anterne bali. Kau sudah mengantarkan orang yang tidak punya arah. Orang mati itu sudah kau antar pulang. Tapi masalahnya," lanjut mbah itu pelan, "ora mung siji, bukan cuma satu. Saben wengi, ruhnya pada nunggu mobilmu. Anggep kole supir becak antar jagat." Reza hampir menangis mendengarnya. Ia diminta membawa air dari 3 sumber mata air, meletakkan bunga 7 rupa di bawah jok mobil, dan tidak narik sampai malam Jumat Legi berlalu. Tapi malam berikutnya, sebelum ia sempat lakukan semua itu, order masuk. Nama pemesan, "Aku." Tujuan, kembali ke tempat aku terbunuh. Reza gemetar. Ia matikan ponsel, cabut baterai, meskipun ponselnya model tanam, lalu berusaha tidur. Tengah malam, ada notifikasi otomatis masuk ke smartwatch-nya. Perjalanan selesai. Penumpang telah tiba. Waktu perjalanan 3.33. Lokasi, rel mati di daerah Lenteng Agung. Reza bangun panik, jantungnya seperti diremas. Ia lari ke jendela kos dan melihat mobilnya sudah tidak ada di parkiran. Ia turun keluar dan melihat bekas ban mengarah keluar gang. Dengan kaki gemetar, ia susuri jalan setapak hingga akhirnya menemukan mobilnya di pinggir rel tua yang sudah tidak aktif. Mesin mobil menyala, lampu kabin hidup, dan kursi belakang penuh bekas lumpur dan daun kering. Reza memutuskan berhenti narik. Ia hapus aplikasi, nonaktifkan akun,
bahkan menjual mobilnya ke showroom kecil di Depok. Ia pikir semua akan berhenti setelah itu, tapi malam-malam berikutnya tetap dipenuhi mimpi buruk. Ia selalu melihat dirinya sendiri sedang menyetir, dan penumpang di belakang menatapnya melalui cermin dengan senyum membeku. Dan yang lebih menyeramkan, ia mulai melihat mobil lamanya lewat di depan kos, kadang parkir sebentar, lalu pergi. Ia tahu itu mobilnya, ia hafal nomor platnya, tapi ia tidak berani mengejar. Suatu malam, Reza nekat mendatangi showroom tempat ia menjual mobil. Ia bertanya kepada petugas, pura-pura ingin melihat lagi unit lamanya. Namun, petugas itu menjawab singkat, "Mobilnya gak pernah sampai ke sini, Mas. Kami udah transfer DP, tapi mobilnya gak pernah datang." Reza kaget. Ia yakin sekali sudah menyerahkan mobil itu, bahkan ada bukti suratnya, tapi showroom tidak pernah benar-benar menerimanya. Lalu kemana mobil itu? Keesokan malamnya, Reza menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Terima kasih sudah mengantar mereka. Sekarang giliran kamu." Ia langsung hapus pesan itu. Namun 1 detik kemudian, lampu kamar mati. Di dalam kegelapan, suara mesin mobil terdengar dari luar. Lalu ketukan 3 kali dari arah jendela lantai 2. Padahal jendelanya menghadap langsung ke jalan. Ia memberanikan diri membuka tirai dan melihat wajah pucat dengan mata kosong menatap dari luar kaca. Ia menjerit, mundur, jatuh ke lantai, lalu blackout. Saat sadar, ia sudah duduk di belakang mobil, di kursi penumpang. Tapi kali ini, ia bukan supir. Di kursi depan, dirinya sendiri sedang menyetir. Dan Reza yang menyetir itu tidak berkata sepatah kata pun. Matanya kosong, wajahnya tanpa ekspresi. Ia berteriak, memukul-mukul kaca, tapi tidak bisa keluar. Mobil melaju tanpa arah, melewati jalan-jalan yang aneh, sepi, tanpa lampu, dan tak dikenali. Setiap kali ia melihat keluar, jalanan berubah-ubah. Kadang rel kereta tua, kadang gerbang TPU, kadang jembatan di atas sungai hitam. Dan suara dari speaker mobil hanya berkata, "Kembali, kembali, kembali." Tiba-tiba, mobil berhenti. Pintu terkunci terbuka sendiri. Seseorang menunggu di luar. Sosok perempuan dengan rambut basah dan baju lusuh. Perlahan, perempuan itu masuk dan duduk tepat di sebelah Reza. Mereka saling menatap, tak ada kata. Perempuan itu tersenyum tipis dan berkata, "Akhirnya, kau duduk di sini. Kau sudah cukup sering mengantar. Sekarang, giliranmu yang diantar." Dan mobil kembali melaju, tapi kali ini, ke tempat yang tidak bisa ditemukan di peta manapun. Reza terjebak dalam perjalanan tanpa akhir. Mobil itu melaju melewati lorong-lorong gelap, melewati bayangan yang seakan menyambutnya pulang. Perempuan itu diam, tapi aura kematiannya memenuhi kabin. Suara-suara samar mulai berdengung, seperti bisikan ribuan jiwa yang terjebak. Reza berusaha berteriak, memukul kaca di sebelahnya, namun tubuhnya terasa berat, tak mampu bergerak. Di luar jendela, tiba-tiba muncul cahaya terang. Mobil berhenti di sebuah pemakaman tua, di bawah pohon beringin raksasa yang sudah lapuk. Perempuan itu membuka mulut dan suaranya menggema pelan. "Ini tempatmu, Reza. Kamu bukan pengantar biasa, kamu adalah pembawa jiwa." Reza menatap sekeliling, ia menyadari selama ini dia bukan hanya mengantar penumpang, tapi mengantar jiwa-jiwa yang belum tenang ke alam berikutnya. Di antara kabut pekat, sosok-sosok mulai muncul. Penumpang yang pernah dia antar, wajahnya pucat, kosong, dan penuh penderitaan. Mereka berdiri di sekitar mobil, menatap Reza dengan tatapan kosong. Reza merasa jantungnya hampir berhenti. Ia menyadari, selama ini,
Dia adalah bagian dari ritual yang tidak pernah ia mengerti. Perempuan itu mendekat, mengulurkan tangan dingin ke arah Reza. Saat kulit mereka bersentuhan, Reza merasakan gelombang dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia jatuh terduduk, dan penglihatannya mulai kabur. Namun di detik terakhir, ia mendengar bisikan lembut. "Jangan takut, ini jalanmu sekarang, dan kau akan menjadi pelindung bagi mereka yang tersesat." Ketika pagi datang, mobil itu ditemukan terparkir di pinggir jalan sepi. Reza sudah hilang tanpa jejak. Teman-temannya dan keluarga hanya menemukan surat kecil yang tertinggal di jok depan. "Aku sudah pulang, tapi bukan ke dunia yang kalian kenal." Cerita ini adalah pengingat bahwa kadang ada dunia yang berjalan berdampingan dengan kita. Dunia yang tak terlihat, namun nyata, di mana tugas dan takdir bisa datang dalam bentuk yang tak terduga. Kisah Reza bukan sekedar cerita horor biasa. Ini adalah pengingat tentang dunia yang tak terlihat. Dunia di mana garis antara hidup dan mati terkadang kabur. Mereka yang kita lihat dan yang kita antar tidak selalu seperti yang kita pikirkan. Reza kini telah menjadi bagian dari perjalanan abadi, mengantarkan jiwa-jiwa yang belum menemukan damai. Malam-malam yang sunyi di Jakarta, mungkin saja ia masih melintas di antara kita, mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dengan apa yang kita hadapi. Karena tidak semua penumpang membawa cerita yang biasa. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya, hanya di Ruang Sunyi.